mengalami gangguan yang sepertinya berwujud metafisik, Bu. Maksudnya bukan karena penyakit medis sih. Artinya udah pasti dengan begini ini ada campur tangan kerjasama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi spesial berdua, Om Cakra dan Saya Ki Adek. hari ini menyikapi cerita yang sedang berkembang nih, Ki Adek. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen kasih dulu selamat nih sama Ki Adek nih ya kan. Kemarin Ki Adek entah sengaja apa enggak berhasil tuh ya, sepertinya menebak hari kembalinya Kak. Oh, 7 hari. ya. Kalau itu bukan menebak Om Cakra, memang bukan menebak. Oke. Tapi memang seperti di dalam channel YouTube, kalau yang belum nonton silakan nonton dulu. Jadi itu memang saya ultimatum untuk mengeluarkan dalam waktu 7 hari. Kalau nggak dikeluarin berarti mereka siap menanggung resikonya. Gitu. Itu kira-kira ada pertempuran nggak tuh dari kemarin? Ada banget, saya sampai sakit. Sakit apa tuh Ki? Sakit karena benturan energi ya. Oke. Energi, dan itu sakitnya hampir 10 hari. Iya. Jadi emang sepertinya dia nggak rela atau gimana tuh Ki? Bukan gak rela, karena baru kali ini ada orang gitu, ada manusia yang peduli dan ingin mengetahui sebegitu jauhnya, karena sangat kebenaran sekali. Itu juga adalah saudara kita semua, jadi kita juga banyak yang peduli. Jadi saat kesana, banyak tuh ya rekan-rekan di luar Ojo Dume series. Banyak di luar Smart People yang mendoakan, karena energi doa itu sangat luar biasa sekali, dan terima kasih yang juga mendoakan. Cuma hanya aja yang diperdulikan saat hilang. Biasanya kalau di sana memang banyak yang hanyut, yang hilang, tapi hanya segelintir orang aja yang mencari, tapi lama tidak ketemu. Pun kalau ketemu itu kondisinya sangat mengenaskan gitu keadaannya. Ya, tapi kemarin kabarnya Kak itu ditemukan dalam kondisi utuh ya? Ya, alhamdulillah. Karena memang kondisi airnya beku mungkin ya, dingin ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dikit. Dikit sehingga kondisinya. Oke. Buat rekan-rekan sekalian yang kira-kira masih bingung dan atau mungkin baru pertama kali nonton, bisa tonton episode kami sebelumnya ya. Iya. Itu khusus membahas mengenai hilangnya di Sungai Are di Switzerland. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan nih, lagi viral nih Kak Adek. Ya. Kira-kira nih hari ini seminggu belakangan kita diharu-birukan tuh oleh cerita dari seorang tokoh entertainment Indonesia yang cukup menang, yang namanya Ruben Onsu. Oh iya. Mungkin Ki Adek sudah dengar ya cerita-cerita yang Onsu, karena kan kalau kita ngikutin ceritanya tuh dari infotainment maupun dari media cetak atau digital, udah nggak ada cetak ya sana? Nggak ada, digital. Itu dia nggak hanya hari ini yang mengalami kasus aneh-aneh gitu ya. Betul. Ya, sepertinya di luar nalar manusia biasa gitu kan. Iya. Kira-kira ya Dek, kalau pendapat orang-orang awam, mereka sepertinya Ruben Onsu itu dikerjain lah atau gimana? Bagaimana menurut Ki Adek pendapatnya? Kalau saya tidak bisa memberikan pendapat langsung tanpa saya harus ngecek. Jadi saya minta izin dulu untuk ngecek, karena kalau pendapat langsung juga takut meleset, takut salah, takut digabah. Jadi saya minta izin beberapa menit untuk sedikit ngecek. Tunggu. Ini keadaan ini menggunakan ilmu apa lagi kayak kemarin udah. Iya. Terus apa lagi kemarin? Pancawaya. Saya mau rebus ini baru lagi nih kayaknya. Enggak, saya mau rebus semua aja. Jadi saya ingin
benar-benar secara detail mengetahui sakit bagian mana, atau kalau memang itu medis, kita juga bisa memberikan dorongan moral untuk Kak Ruben biar sembuh. Kalau memang non medis, mungkin kita bisa membantu, atau teman-teman lain juga bisa membantunya, itu aja. Bantu lewat doa tentunya ya. Betul. Karena kalau bantuin dia juga kayaknya banyakan dia. Iya. Betul betul. Dia juga banyak. Iya betul. Oke, silakan waktu dan tempat dipersilakan ya deh. Jadi kawan-kawan Smart People, ini kali yang kesekian kalinya Ki Adek berusaha untuk menerawang kembali ke masa lalu untuk melihat kejadian yang kira-kira berturut-turut menimpa rekan kita Ruben Onsu. Jadi apapun hasilnya nanti kita nantikan bersama, apakah benar siapa sangka atau prasangka kita semua bahwa Ruben Onsu ini mengalami gangguan yang sepertinya berwujud metafisik. Teman-teman, seperti kita sampaikan, Ki Adek sedikit bergetar. Kalau Anda duduk di sebelah saya, tadi kursi sempat bergetar. Perlu kita pause dulu, istirahat dulu, oke gimana? Nggak ya? Nggak. Oke, kira-kira gimana Ki? Apa yang bisa kita sharing ke rekan-rekan Smart People? Ya, kalau Smart People, menurut penglihatan saya, penerawangan saya, kejadian yang dialami oleh Ruben Onsu ternyata bukan cuma hari ini, Om Cakra. Jadi betul. Kejadiannya itu hampir 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu itu adalah serangan pertama. Tahun 2019 ya? 2019 akhir. Oke. Iya. Jadi hampir 3 tahun yang lalu serangan pertama ini dikarenakan permasalahan bisnis, itu yang saya lihat. Dan Kak Ruben juga telah memahami hal itu, juga tahu siapa yang melakukan itu. Mungkin tahunya hanya praduga, dan beliau juga menghubungi orang yang bisa dalam ilmu supranatural dan bisa membentengi dan membatasi gangguan energi negatif yang mendekati Kak Ruben. Walaupun belum terlalu clear, tapi setelah itu udah mulai membaik lah daripada sebelumnya. Itu serangan yang pertama. Yang kedua itu terjadi, serangan itu sekitar 1 tahun yang lalu. Berarti sekitar 2021. 2021, betul. Dan itu dirasakan juga oleh keluarga dari Kak Ruben. Dan memang alhamdulillahnya juga sudah dibentengi. Mungkin Kak Ruben juga memiliki petinggi-petinggi dari keagamaannya yang bisa memiliki energi juga yang untuk membatasi energi negatif untuk masuk. Dan yang terakhir ini adalah baru beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak salah, tadi saya lihat itu sekitar kurang dari 2 bulan yang lalu. Itu serangan yang paling besar. Dan dari 3 serangan ini, rangkaian itu berbeda sumber, berbeda orang, berbeda permasalahan. Jadi 3 serangan ini adalah orang yang berbeda, penyerangnya itu berbeda, dan berbeda case juga. Tunggu. Itu 3 serangan itu maksudnya emang ditujukan spesifik untuk Ruben Onsu atau ada anggota keluarga lain? Ada, termasuk istrinya, ya. Oh gitu. Termasuk istrinya. Waduh. Itu kenapa anaknya nggak kena, karena memang kalau sosok anak kecil itu kan masih suci ya, jadi tidak begitu, energi negatif itu tidak bisa begitu masuk menembus ke anak-anak kecil. Waduh, itu kira-kira tujuannya apa tuh Ki? Sorry. Maksud saya tujuannya apa itu, emang dia hanya ingin menyakiti, dia ingin memperingatkan, atau emang pengirimnya itu punya niat yang terburuk gitu? Bunuh, bisa bunuh gitu. Misalnya gitu. Kalau saya rasakan dari getaran energinya adalah getaran energinya untuk menyakiti dalam arti kata biar Kak Ruben ini mengeluarkan
beberapa rupiah atau uang per hari untuk pengobatannya secara medis karena dianggapnya ini adalah penyakit medis. Dan hal ini membuat Kak Ruben menjadi putus asa karena tidak bisa sembuh-sembuh. Mentalnya kena. Kalau orang udah mentalnya kena, dia tidak akan punya rasa ingin hidup lagi. Secara dia punya semangat, itu semangatnya udah nggak ada Om. Jadinya jadi ya malas-malasan lah, hidup segan, mati tak mau, saya nggak sembuh-sembuh gini, udah mendingan saya mati aja, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi niatnya sih tidak membunuh, cuma ingin secara psikologis itu benar-benar menyiksa secara psikologis, secara penyakit yang diderita itu tidak sembuh-sembuh, dan mungkin dokter hanya bisa mendiagnosa penyakit A, penyakit B, penyakit C. Tapi sebenarnya bukan dari penyakit diagnosa dokter itulah keadaan Kak Ruben itu seperti sekarang. Maksudnya bukan karena penyakit medis gitu. Berarti artinya udah pasti dengan begini ini ada campur tangan kerjasama dengan kaum jin. Oh iya, udah pasti. Karena dia menggunakan 3 instrumen. Instrumen di rumah, instrumen di luar, sama instrumen di badan. Maksudnya gini, di rumah juga ditaruh. Kalau Kak Ruben ada di rumah, maka dia akan tetap kumat sakit. Kalaupun dia dibawa ke rumah sakit atau pindah rumah atau sewa tempat hotel atau segala macam, dia juga akan merasa sakit. Dan di badannya itu juga ditanam. Jadi ada tiga titik, di luar rumah, di dalam rumah, dan di dalam badan. Tapi yang dalam badan tuh Ruben nggak tahu tuh ya? Tahu gimana tuh? Mungkin dia merasakan, mungkin dia sering merasakan sering mimpi buruk, mungkin sering merasakan sakit di bagian apa, terus berpindah ke bagian apa. Sorry. Itu yang ditanam di tubuh itu maksudnya dalam tubuh atau dia melekat di pakaiannya atau di sepatunya? Oh enggak, itu ditembak dari jarak jauh. Siap. Ditembak dari jarak jauh. Nah, ditembak dari jarak jauh untuk menyakiti orang yang dituju. Waduh, jahat banget tuh ya. Ya, seperti itulah cara kerjanya. Oke. Kira-kira nih, ya kita ngambil ini aja nih, Ki. Kalau ada yang skeptis gitu ya. Bisa aja nih kayak adek nih, ngadi-ngadi ya kan. Ini kira-kira kalau misalnya kita atau Ruben untuk berkenan gitu, ketemu dengan Ki Adek minta konfirmasi, apa Ki Adek bisa membuktikan ucapannya Ki Adek tadi? Kalau yang namanya ilmu gaib itu kan tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan. Tapi insya Allah saya dan tim Ojo Dume bisa membantu untuk mengurangi beban rasa sakit, beban dari energi negatif. Kok mengurangi? Diisirahnya sekalian, kasihan nih. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa, karena kirimannya itu nggak cuma sekali hantam. Jadi ngirimnya bertahap, hari ini dihantam, besok dihantam, besok lagi dihantam, jadi terus-terusan. Jadi kita ngobatinnya juga pelan-pelan, nggak langsung kita sembuhin itu langsung sehat, nggak mungkin. Jadi kita sembuhin juga bertahap. Waduh. Ada tahap-tahapnya, ada hari-harinya, ada syarat-syaratnya. Paling enggak kita mediasikan antara Kak Ruben dan orang yang menyerang. Saya nggak tahu. Kan dia nggak tahu, kita nggak tahu siapa yang nyerang itu. Walaupun dia nggak tahu, tapi tetap kita bisa mediasikan. Paling enggak dia bisa memberikan sebuah kesempatan untuk dia mungkin minta maaf, atau Kak Ruben justru yang minta maaf, karena kita nggak tahu, ini kan masalah internal, kita belum tahu secara spesifikasi permasalahan apa yang ada. Cuman paling nggak kita bisa memediasikan untuk melakukan hal itu sampai Kak Ruben ini sembuh gitu aja. Berarti ini bisa jadi salah satu penonton kita nih. Bisa jadi adalah orang yang kerjain Ruben. Bisa jadi, sangat bisa jadi. Tolong deh bro, Bray, Tante, Om, ya kan? Ya. Jangan gitu-gitu amat Pak. Emang salah dia apa sih gitu? Nah, sampai segitunya gitu kan? So please, kalau ada yang tahu info-info atau apa, lu simpen diri aja, karena gue juga gak berani ngelawan dia. Lebih baik memaafkan. Gitu. Ikutin kata kayak ada ya kan? Kira-kira seandainya nih, perandaiannya nih, bisa sembuh nggak dia? Insya Allah bisa. Bisa ya? Insya Allah bisa.
Jadi dengan segenap tim Ojudume nanti kita akan berusaha kalau memang ada kesempatan berusaha untuk menetralisir energi-energi negatif, dan kita juga jadi kita memediasi antara orang yang berbuat zolim, kita dalam tanda kutip, terhadap Kak Ruben, gimana caranya supaya ilmu itu juga itu perlu ada ritual tertentu mungkin, Ki? Oh ya harus dong. Harus dong, ngirimnya aja pakai ritual, ya ini pakai ritual. Nah, itu bisa kita setting tuh, boleh dimasukin kamera atau nggak boleh? Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Oh begitu ya. Tapi harus ada permintaan dulu dari sana gitu ya? Iya. Kalau kita nggak bisa, bos. Kita intercept gitu. Nggak bisa. Saya bisa nih, saya jago. Saya watin kamu jamin semua. Nggak bisa. Oh gitu? Nggak bisa. Jadi tak ada pasien yang tiba-tiba didatangi dokter. Jadi pasien itu harus mendatangi dokter, bukan dokter tiba-tiba kamu sakit ya, saya suntik ya, nggak mungkin. Jadi pasien datang, Pak dokter saya sakit, tolong suntik dong, pasti kayak gitu. Betul. Tidak ada pain kalau tidak ada hujan. Betul. Ngarang tuh gue. Jadi kira-kira. Oke, moga-moga apa yang kita omongin ini receh, tapi siapa tahu bisa membantu. Dan untuk Ruben Alonso atau kenalannya atau siapa, silahkan kontak DM atau komen di bawah jika memang butuh bantuan dari Kiadek bersama tim Ojudume Series. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau sampaikan, Ki, sebelum kita move ke film berikutnya? Sebetulnya saya ingin menyampaikan bukan untuk Kak Ruben ya, tapi saya ingin mengingatkan untuk penonton Ojudume Series. Saya juga mengingatkan untuk diri kita, saya sendiri. Kalau bisa jagalah lisan kita, karena lisan kita ini seperti pedang, lebih menyakitkan dari pedang. Kalau pedang itu tergores berdarah, besok sembuh atau mati selesai. Tapi kalau lidah ini itu sangat bahaya. Jadi bawa ke kubur tuh ya. Iya, jaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, itu aja. Wah ini kayaknya ini clue nih. Ya hampir kayaknya Kiadek paham nih, tapi dia nggak mau ngomong di sini. Iya, mirip. Oke, kayaknya adek gue nggak tahu nih kan. Ya pokoknya seperti itu. Mulai berhasil. Ya pokoknya seperti itu. Oke lah, kalau begitu kita akhiri dulu. Nggak usah dianggap serius. Ini hanya hiburan. Moga-moga kita semua dalam kondisi sehat, bisa sukses, bisa beribadah, dan bisa bermanfaat buat umat sekitar maupun secara umum. Ya. Oke. Akhir kata dari saya, Mamet undur diri. Saya Om Cakra. Saya Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me.